Ufa Sofura, saya adalah salah satu koreografer dari Jakarta Dance Extravaganza Virtual 2020, salah satu program dari Jakarta Dance Meetup Dewan Kesenian Jakarta. Saya mengkoreografikan dalam tahap The Searching dan The Awakening Twin Flames. Jadi saya akan berbagi proses kreatifnya selama video syuting berlangsung dan juga story behind the choreography dengan DOP-nya Bella Pangabean dan sutradaranya Aji Rahmansyah. Mari kita lihat videonya. Oke, boleh di stop dulu. Iya. Oke, jadi untuk yang awal sekali, untuk The Searching ini aku menggunakan mirror sebagai properti itu menunjukkan lebih ke personality masing-masing. Jadi lebih ke pencarian jati diri, karakter, refleksi diri sendiri gitu. Terus percakapan antara diri sendiri. Itu juga kenapa awalnya cuma dancernya hanya standing still. Aku juga minta dari Mbak Bella dan Mas Aji untuk shot mereka hanya berdiri aja dan menunjukkan vibe bahwa sebenarnya mereka sedang ada percakapan antara diri mereka masing-masing gitu. Boleh next. Oke, stop. Oke, untuk gerakan wave yang ke kanan ke kiri itu sebenarnya aku terinspirasi karena ini kan The Searching-nya pencarian. Gerakan wave itu kayak sneaky, kayak mencari, kayak kalau detektif kan suka gitu kan kalau mencari sesuatu. Jadi makanya kenapa body wave itu sebenarnya menunjukkan pencarian, terus memerhatikan sesuatu gitu, sama mengkoreksi apa sih sebenarnya yang kita mau, apakah seperti itu udah benar atau belum, apakah diri kita juga udah benar apa belum gitu. Jadi makanya aku menggunakan si choreo body wave itu untuk masing-masing penarinya di hadapan kaca. Kita mulai lagi, lanjutin lagi. Tadi bagian tadi ada yang penari perempuannya menari sendiri, terus gantian penari prianya menari sendiri. Itu sebenarnya story behind-nya adalah di situ aku memberi ruang gerak yang bebas untuk para penari. Kenapa? Karena aku nggak mau mereka cuma sekedar menggerakkan koreografi aku dan mengekspresikan koreografi aku, tapi aku mau ada ruang gerak yang bisa mereka mengeksplorasi ekspresinya mereka sendiri di tahap The Searching ini gitu. Jadi nanti ada konektivitas antara koreo aku dengan apa yang mereka rasakan, sehingga mereka udah bisa mengeksplorasi yang mereka rasakan, eksplorasinya dari gerakan, terus akhirnya terkonek dengan koreografi yang sudah aku berikan in the whole choreography gitu. Makanya di situ ruang geraknya mereka bebas mau ngapain. Aku ya udah pokoknya lihat kaca kalian masing-masing, terus bebas lah kalian mau ngapain, ekspresikan diri kalian di tahap The Searching ini gitu. Oke, next.
Oke, stop. Yes. Nah, ini juga bisa dilihat kan koreonya sebenarnya satu koreo ya, tapi aku minta Mas Aji untuk secara bergantian. Koreonya sama, tapi aku nggak mau shotnya mereka berdua, tetap sendiri-sendiri, tapi secara bergantian. Itu sebenarnya di momen itu aku mau kasih lihat bahwa sebenarnya kita nih udah yakin nih ada soulmate gitu, yang punya satu visi sama kita, yang punya harapan yang sama, tapi belum ketemu. Jadi mereka koreonya sama, koreonya itu sebagai tanda visinya sama gitu, tapi belum ketemu aja. Makanya ada gerakan aku membuat mereka mengelilingi si cermin itu, karena biasanya kalau kita menuju sesuatu kan suka ada keraguan ya, kayak mau maju enggak gitu, atau ngumpet dulu baru aksi baru ini. Jadi banyak keraguan dalam diri sampai akhirnya mereka grab the mirror, terus langsung mencoba nge-build keyakinan untuk mereka mulai mencari, dalam arti mencari sesungguhnya gitu. Terus terakhir kan koreonya gini nih ngeliat ke atas terus tangannya ke atas gitu. Itu sebenarnya itu posisi seperti berdoa, tapi bukan berdoa yang hanya menundukkan kepala atau menadahkan tangan gitu, tapi berdoa untuk mencari soulmate, tapi lebih berdoa dan berserah kepada semesta gitu, sehingga nanti mungkin dipertemukan soulmate-nya. Nah, oke, stop dulu. Nah itu kan ada masuk ya, jalan terus nengok keluar terus jalan lagi. Itu sebenarnya aku mau kasih tahu, this is the beginning of the searching gitu. Kalau tadi kan lebih ke percakapan ke diri sendiri, kalau ini mulai eksekusinya untuk cari orangnya nih siapa, cari soulmate-nya siapa. Dan itu kenapa cerminnya jadi aku taruh di tengah ya, itu sebenarnya kayak mereka nih sebenarnya udah mulai didekatkan dengan soulmate-nya gitu, dan mereka udah punya rasa oke nih, kita nyari kayaknya akan ada gitu, harapan. Jadi karena mereka punya harapan, jadi udah mulai didekatkan dengan soulmate-nya. Itu sih sebenarnya inti dari kenapa cerminnya di tengah gitu. Kalau di sini sebenarnya lebih ke koreografinya ya. Kenapa aku bikin kayak gitu? Banyak sekali kalau kalian lihat koreografinya cepat, terus ada jump, ada run, ada flow work, ada muter-muter di bawah gitu. Itu sebenarnya aku menunjukin bahwa dalam pencarian soulmate itu sebenarnya nggak segampang itu. Kayak kita pasti melalui, there's a lot of things happen gitu, nggak selalu seru-serunya, tapi ada struggle-nya, ada sad-nya, ada anger-nya, ada kayak keraguan, pokoknya semua bercampur aduk gitu. Makanya aku bikin koreografi yang lumayan dinamis ya, turun naik, tiduran apa segala macam gitu, buat nunjukin struggle-nya dalam mencari soulmate itu gitu. Next. Nah, ini akhirnya ketemu nih mereka di cermin. Oke, yes, di stop dulu. Jadi kalau tadi lihat dancer perempuannya dia bergerak dulu kan, terus dancer prianya gitu ngikutin, dia ke samping, ngikutin ke depan, itu kalau aku bilang kayak question and answer. Jadi si ceweknya nih udah ini tiba-tiba ketemu orang, tapi is this my soulmate atau bukan gitu. Makanya dia mencoba untuk kayak question, ini harapan A gue, terus si cowoknya iya kayak menjawab
oke, sama gitu. Apakah B? Yes, sama. Apakah C? Ya, sama gitu. Jadi sampai oke, berarti visi misinya masih sama nih gitu. Sampai akhirnya lanjut kali ya, boleh ya. Sampai akhirnya udah dideketin ke cermin. Nah, terus balik lagi ke koreo yang body wave itu kan. Kenapa balik lagi ke body wave? Karena kan yang tadi, yang pas awal itu aku bilang body wave itu seperti pencarian koreksi. Jadi mereka sebenarnya saling mengkoreksi satu sama lain gitu. Ini bener nggak ya gitu soulmate kita gitu, sampai akhirnya mencoba untuk dekat, dan mereka juga saling nge-grab mirrornya, saling menerima, sampai itu ada puteran. Boleh di stop dulu mungkin. Yes, sampai terakhir kan aku sengaja kayak bikin puteran itu sebenarnya proses dimana mereka udah dekat, terus pendekatan lah ya, kayak pendekatan gitu, terus there's a lot of thing happen juga di situ, sampai akhirnya si cowok itu ngedorong mirrornya itu menunjukkan bahwa we are ready to the next steps gitu. Dan next stepsnya adalah the awakening. Yes, mungkin bisa di stop dulu. Kalau kita udah bisa lihat sangat-sangat beda dari the searching terus move to the awakening. Di the awakening ini juga bisa dilihat bahwa ada lampu-lampu kecil, terus dari mereka yang awalnya juga udah mulai senyum gitu, mencerahkan hati nurani kita dan mereka masing-masing. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah mendapatkan soulmate-nya dan menemukan titik terang, dan lampu-lampu itu sebagai simbolisasi bahwa titik terang itu sudah ada gitu. Dan juga kenapa aku milih kostumnya juga kayak bluish, terus warna lampunya kenapa nggak warna-warni gitu. Aku mau nonjolin elemen lampu itu sky and sun. Jadi kenapa kan lampu kuning itu matahari, lampu yang putih agak kebiru-biruan itu sebenarnya langit gitu, dan mereka juga bajunya biru putih-ish. Itu karena kalau aku ngelihat langit dan matahari itu benar-benar cerah aja sih gitu. Jadi aku mau memperkuat si situasi ini dengan tone dari sky itu gitu, the daylight. Next. Nah, ini juga kalau kita lihat kan dia aksi reaksi ya, koreografinya gitu. Ini di tahap dimana karena mereka sudah dekat, terus sudah happy, jadi mereka saling terbuka satu sama lain, terus saling membuka diri, saling mempelajari satu sama lain dengan free, rasa free-nya mereka, terus dengan berbagi sukacita antara satu sama lain, dan ya pokoknya mereka happy banget deh di sini. Terus mulai ini gerakan kayak lari tuh sebenarnya seperti kalau di aku ya, ini cuma imajinasi aku aja, kayak lagi jalan-jalan gitu loh sebenarnya. Mereka lagi fun, super happy, terus jalan berdua, dapetin momen berdua gitu. Lebih ke situ. Secara koreografi sih lebih simpel dari yang awal. Nah, ini top shot dengan detail-detail tangan. Sebenarnya di sini aku mau menunjukkan sisi intimate. Nah, jadi ini part benar-benar intimate dari mereka. Makanya kenapa gerakan tangan, karena benar-benar intimate kan, detail. Dan kenapa mereka tiduran, karena di situ aku mau lebih memperkuat bahwa mereka lagi deep talk nih, deep talk. Hope mereka tuh apa sih, terus tujuan mereka tuh apa, pas mereka seperti apa, masa lalu mereka seperti apa, masa yang akan datang yang mereka harapkan juga seperti apa, untuk mereka ya, bukan ke personal masing-masing gitu. Jadi apa yang mereka harapkan dari mereka berdua gitu. Jadi kenapa dari atas, terus aku juga mau melihat, kalau aku tuh kebayangnya kayak film, tahu kan film yang ala-ala kayak di pantai gitu, terus ngelihat bintang saling ngobrol gitu kan, kayaknya deep talk banget, intimate banget gitu.
Nah ini sebenarnya udah klimaksnya. Jadi kenapa gerakan dari koreografi aku juga yang super besar-besar, terus banyak loncat-loncat, karena mau menunjukkan happiness, joy, lebih ke joy sih ya, joy dan grateful. Mulai saling tatap menatap, mulai saling berpegangan juga, dan ya terakhirnya, nah oke. Boleh di stop dulu bagian situ. Nah terakhirnya seperti yang kalian lihat itu kan pegangan tangan ya, itu sebenarnya aku ingin menunjukkan bahwa mereka nih sudah komitmen, sudah yakin satu sama lain, sudah mempercayai bahwa mereka sudah menemukan soulmate-nya gitu. Dan kenapa posisinya langsung ke atas, itu sebagai tanda bahwa mereka siap menjalani apa yang mereka sudah bicarakan pas di part intimate itu, yang dari atas, yang tangan-tangan, bahwa harapan mereka seperti apa, dan mereka siap menjalani harapan-harapan mereka itu, misi untuk mencapai harapan mereka itu. Dan kenapa ke atas kepalanya? Ini berbeda sama yang opening tadi. Kalau opening tadi kan ke atas mereka lebih berserah untuk bisa mencari soulmate-nya dan mendapatkan soulmate-nya gitu. Kalau ini ke atas lebih rasa bersyukur. Jadi kenapa ada senyuman dan apa ya, kayak energi positif harapan gitu deh gitu. Dan ya itu juga aku memang di Awakening ini pengennya kalian kalau nonton tuh jadi gemes, jadi senyum-senyum sendiri gitu, jadi bersyukur apa yang sudah kalian punya gitu. Dan yeah, that's the story behind of my choreography gitu. Kalau selama pengalaman syuting berlangsung, mungkin memang ada beberapa properti yang kurang works, yang aku bilang tadi. Top shotnya sebenarnya mau aku kasih proyektor, tapi mungkin karena kondisi studio kan kita butuh lighting banyak, jadi kalau proyektornya udah kemakan dengan lighting sekitar gitu. Dan itu hal-hal seperti itu biasanya akhirnya kita diskusikan, karena kan apa yang ada di imajinasi aku itu belum tentu kalau di visual itu bisa bisa bagus dan terdeliver dengan baik gitu ke penonton. Makanya ada DOP dan sutradara yang sangat-sangat expert lah ya dalam hal itu. Jadi kita diskusi gimana baiknya, dan akhirnya mereka ya udah coba aja kasih lampu-lampu gitu. Jadi ya yang tadi aku bilang mungkin bisa jadi diibaratkan seperti bintang gitu. Ya banyak hal-hal yang akhirnya kita diskusikan dan ternyata sangat oke. Jadi itu aja pengalaman selama syuting berlangsung dan story di belakang koreografi aku. Semoga kalian bisa menikmati, mendapatkan pesan-pesan yang aku sampaikan dari tarian ini, dan juga bisa menginspirasi kalian dan memberikan semangat kalian juga untuk berkarya ya. Jadi stay safe and stay healthy.